seolah beliau itu bekerja dengan gaji yang menurutnya dengan cukup lumayan, sehingga pada saat melakukan kredit di suatu PT tersebut bisa disetujui. Di samping dengan gaji, dia juga membuat rekening koran palsu yang seolahnya terjadi transaksi besar dengan nilai yang besar, padahal semuanya itu fiktif semua. Selanjutnya juga dia memberi surat keterangan mempunyai suatu usaha untuk suatu persyaratan dalam melakukan transaksi. Kemudian setelah dokumen-dokumen lengkap berupa dari AJB, gaji dan yang lainnya diajukan ke PT Adira untuk melakukan transaksi kendaraan yang diinginkan sesuai dengan permohonan yang diajukan di ACC. Kemudian para pelaku ini tidak membayar kembali, menghilangkan diri, dan semuanya itu sebanyak 8 unit baru di tempat kita saja. 8 unit kendaraan yang diajukan, sehingga saat ini masih dalam tahap pencarian. Hanya saja di tempat kita ini hanya ada 1 yang diajukan berupa mobil video. Yang kita dapatkan pada saat penangkapan ada 2 unit. 2 unit ini, hanya saja 2 unit ini atas nama yang bersangkutan, tetapi tidak di lokasi kita. Yang di lokasi kita adalah 1 buah kendaraan Honda Brio, tapi setelah pengejaran sampai ke daerah Jawa Barat, mobil tersebut sudah jual ke bank lain. Pelaku ada 3 orang, 1 inisial RAI selaku perusahaan yang mengajukan permohonan kredit melihat leasing, kedua MAH berperan sebagai orang yang memasarkan kendaraan tersebut, yang ketiga FR berperan sebagai orang yang mencari pembeli. Jadi mereka ini selama berkendaraan masing-masing mempunyai peran. Ada orang yang mencari pembelinya, ada orang yang mencari tempat-tempat untuk melakukan transaksi kepada orang lain. Barang bukti yang kita amankan adalah 1 bundel pengajuan kredit kendaraan, pengajuannya, kemudian sertifikat usia, faktur, BPKB dan STNK, dan 1 surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta. Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 38 KUHP dan atau pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ancamannya sebanyak selama 5 tahun ancaman penjara. Demikian yang saya sampaikan. Dan kalau ketiga tersangka, saya sampaikan, rekan-rekan silakan ajukan pertanyaan satu persatu sehingga tidak terabur. Oke, silakan yang bertanya. kalau ketiga tersangka itu statusnya karyawan leasing atau Bukan karyawan. Ini Pak, modus operandi kan kredit ya Pak ya. Siap. Nah, tetapi untuk data berkasnya fiktif. Nah, apakah sudah tidak lanjuti yang pembuatnya gitu dah? Sudah kita lakukan pemeriksaan semua bahwa mereka tidak ada melakukan pembuatan seperti surat keterangan domisili dari setempat. Untuk usaha juga sudah pihak bank sudah kita periksa bahwa rekening yang dibuat adalah fiktif. Pak, ya udah berapa lama Pak melakukan aksinya dan di mana saja? 1 bulan saja di tempat kita di Pondok Gede itu kontak langsung bermain selama 8 unit mobil. Kendaraannya kita dapatkan pada saat transaksi 2 unit ini sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Utara karena TKP-nya di sana bukan di kita. Jadi mereka di sini hanya pada saat transaksi kita cek pada saat operasi cyber hanya Brio saja di TKP di kita. Hanya saja kita dapatkan pada saat kita kejar ke daerah Jawa Barat. Pak, per unit itu berapa Pak dia jual? Tergantung model dan tipe kendaraan tersebut, berbeda-beda harganya. Pelakunya residivis apa gimana Pak? Enggak, sementara ini ada hasil penyidikan kita bukan soal Pak, modusnya kan kredit, tapi kenapa ada BPKB Pak? ya itulah dari pihak leasing yang mengajukan. Jadi pada saat leasing kredit itu jelas sama pihak leasing sudah disiapkan kreditnya sampai dia lunas, BPKB itu baru diserahkan. Karena mobilnya nggak dapat, otomatis BPKB-nya masih ada di pihak leasing. Pada saat Dari leasing. pada saat pengajuan, apakah leasing melaksanakan SOP Pak? Itu dari pihak leasingnya sampainya sudah ada, tapi kita kan tidak sampai ke sana. nilai transaksi selama dia melakukan itu berapa banyak? Nilai transaksi dari 8 mobil itu sampai saat ini berapa? Kita belum menghitung ya. Ratusan juta? Sampai 100 juta, udah pasti ratusan juta.
Pak, peran 3 tersangka ini sama apa gimana, Pak? Oh, berbeda masing-masing peran tapi satu kelompok mereka. Cara kerja beliau Pak berpindah-pindah tempat untuk mencari mangsa atau seperti apa gitu? Dari analisa kita mungkin seperti itu, tapi yang jelas di tempat kita ini baru terjadi ini saja, terjadi 8 kali transaksi. Dan ini juga sebagai himbauan kepada masyarakat, jangan sampai ada pihak-pihak atau orang yang ingin meminjam KTP, pinjam nama, nanti namanya disalahgunakan. Seperti ini. Pak, KTP-nya juga ikut dipalsuin atau? Enggak, KTP-nya KTP mereka sendiri. Hanya saja identitasnya yang nggak jelas di sini. Dia hanya mengajukan bahwa rumah yang dikontrakan itu seolah-olah rumah mereka sebagai persyaratan. Jadi pihak di sini percaya bahwa rumah itu adalah sebagai tempat tinggal yang bersangkutan. Dan pelaku ini berarti mengatasnamakan sendiri pengajuan keadilan. Iya, pengajuan atas nama pribadi. Oke, cukup ya. Dan angkatan BB-nya izin dan BB-nya.